Bahkan teman kosan saya juga bilang kayak kamu nggak pernah istirahat. Kalau kita waktu kecil kalau sakit, kadang orang tua kita bilang nggak apa-apa makan aja sedikit, yang penting sehat. Nah saya juga ngerasa produktif tuh kayak gitu, nggak apa-apa ngerjain hal yang sedikit aja, tapi itu tuh dicicil buat pekerjaan lain-lainnya. Halo semuanya, kawan Ricky balik lagi YouTube channelnya saya Ricky Wijaya dan masih di segmennya Rich Talk dan masih juga bersama Kak Naili. Hai semua. Kembali lagi dan di part 2 ini kita akan bahas mengenai prestasinya Kak Naili di Universitas Trisakti. Kan Kak Naili juga kemarin sempat menjuarai runner up sebagai duta kampus tahun 2020. Waktu itu kalau nggak salah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menjadi tuan rumahnya. Iya. Boleh diceritakan nggak Kak terkait dengan duta kampus itu sendiri, terus bagaimana bisa Kakak ikut dan akhirnya memenangkan predikat sebagai runner up duta kampus. Jadi sebenarnya waktu itu saya disuruh ikut lomba nih awalnya, karena waktu itu Disnatalis kampus gitu kan. Betul. Dan ada pemilihan duta kampus Trisakti. Pada saat itu kebetulan saya tuh suka ikut lomba, cuman lomba-lomba yang berbau akademik gitu loh Pak. Okay. Dan pas saya lihat syarat-syaratnya ternyata cukup menantang juga sih. Public speaking, terus ilmu-ilmu ketrisaktian, terus habis itu ada seleksi transkrip nilai, CV, kemudian pandangan-pandangan kita semasa wawancara kayak gitu. Dan termasuk juga waktu itu kayak ada syarat tinggi badan, berat badan gitu-gitu juga kan Pak. Dan setelah itu saya coba ikut, waktu itu seleksinya kayak bikin video gitu, perkenalan, gimana kita mempromosikan prodi kita, terus kemudian prinsip-prinsip kita sama menjalani kehidupan gitu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillahnya itu terlewati dengan baik. Berakhir di waktu itu ada voting juga di akhir, dan berakhir menjadi runner up duta kampus gitu Pak Ricci. Oke, keren ya. Selamat Kak Naili. Nah, selama menjadi duta kampus kira-kira apa nih Kak Naili yang Kak Naili lakukan? Ya, kalau waktu itu kan saya duta kampusnya sebagai runner up ya Pak. Jadi kan duta kampusnya sendiri ada dari Fakultas Hukum itu kan. Jadi saya lebih ke mendampingi di fakultas aja gitu Pak. Kalau misalnya ada event-event penting gitu, turut hadir, turut mendampingi juga. Dan waktu itu saya juga sempat ikut beberapa pengabdian, kayak misalnya prodi saya tuh ngadain kayak mengajar ke anak-anak kecil, ke anak-anak SD kayak gitu, memperkenalkan, dan itu saya juga ikut turut partisipasi. Rata-rata saya partisipasinya ke kegiatan-kegiatan yang pendidikan sih Pak. Kayak saya belajar mengajar gitu. Jadi sebagai duta kampus juga malah ikut langsung terjun ke lapangan ya. Iya, dan kayak saya berkonten-konten ria di TikTok itu sebenarnya juga dalam rangka kayaknya sebagai duta kampusnya juga harus mempromosikan prodi, juga mengenalkan prodi, mengenalkan kampus seperti apa ke teman-teman di luar sana gitu Pak. Nah, selain daripada duta kampus ada namanya juga pemilihan mahasiswa berprestasi. Saya nggak banget baru soalnya tahun ini. Baru banget. Tahun ini terus saya kan juga menjadi salah satu tim ya untuk mengusulkan tim seleksi tapi untuk yang diploma. Saya tim seleksi, juri untuk yang tim diploma, tapi yang kalau sarjana kan ada lagi timnya. Nah, saya melihat Kak Naili ada di sana, keren, luar biasa. Tapi apa sih motivasinya untuk Kak Naili? Tadi kan ada dua ya, maksudnya terkait dengan duta kampus sama Pilmapres. Kalau tadi dibilang karena ketertarikan dengan lomba akademik, apalagi ketentuannya, syaratnya yang men-challenge Kak Naili. Tapi selain itu motivasinya apa lagi untuk terkait dengan dua kompetisi ini? Kalau saya lebih ke ini sih Pak, kita nggak akan tahu kemampuan kita itu seberapa kalau kita nggak pernah lomba atau berkompetisi sama orang lain gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, bisa kita mulai dari tingkat jurusan, tingkat fakultas, dan kebetulan pada tahun ini ada tingkat kampus di duta kampus itu. Kemudian hal yang menarik juga di duta kampus ini ada salah satu seleksinya itu penulisan karya ilmiah. Nah, pada saat itu temanya bebas, dan di situ saya ngerasa saya bisa hitung-hitung juga mengembangkan hobi saya di kepenulisan, saya bisa coba penelitian juga. Nah di situ, dan sekaligus saya bisa memperkenalkan apa sih itu geologi gitu. Waktu itu saya ngangkat tema, karena waktu itu saya masih di Batubara,
saya penulisannya tentang batu bara gitu, dan saya kenalkan kepada orang-orang, dan saya berharapnya audiens yang bukan geologi pun bisa mengerti tentang tema tersebut gitu sih Pak. Jadi lebih ke pertama saya ingin tahu juga kemampuan saya bagaimana kalau misalnya sama teman-teman yang lain. Terus saya juga ingin melihat apakah teman-teman, pastinya kan yang mengikuti kompetisi ini juga teman-teman yang luar biasa ya Pak. Jadi dari mereka juga saya jadi belajar hal yang baru tentang public speakingnya mereka, tentang gimana mereka membuat dan mempersiapkan ajang perlombaan ini dengan baik. Tadi di Filmapres ya, bukan Duta Kampus ya? Iya, di Filmapres. Filmapres, oke. Nah, terkait dengan Filmapres sendiri Kak, setelah Kakak mengikuti dan mendapatkan gelar sebagai mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, lalu apa kontribusi lebih yang sedang Kakak mungkin sekarang susun, atau yang sudah dilakukan, atau cuma sekedar ya udah satu sesi untuk ikut kompetisi udah selesai, maka berakhir juga, atau ada keberlanjutannya? Oke, kalau keberlanjutannya memang kan saya baru Duta Kampus ini Filmapres ini tuh baru sekitar 2 bulanan ini ya Pak. Kemudian kemarin habis pemilihan, pas pemilihannya itu kebetulan saya lagi ikut program Kampus Merdeka juga, jadi waktu itu belum di Jakarta. Nah setelah tiba di Jakarta ini saya baru aktif untuk melakukan penelitian bersama para dosen gitu Pak. Oh, jadi sekarang malah lebih aktif lagi nih di penelitian dengan dosen. Dan juga kemarin saya baru lihat di Instastory-nya Kak Naili baru menyelesaikan 1/4 sarjana teknik. Masih panjang ya teman-teman. Itu apa, seminar ya? Proposal? Bukan seminar proposal Pak. Jadi di geologi itu ada 4. Pertama kita sidang proyek dulu, kayak kemarin jadi kita mengerjakan suatu proyek. Terus habis itu seminar proposal, terus ada seminar kolokium namanya hasil pemetaan kita di lapangan, dan itu insya Allah udah doain ya teman-teman 2 bulan lagi mudah-mudahan bisa maju sidang, terus baru ke skripsi. Oh, terus karena sudah punya pengalaman banyak terkait dengan penulisan artikel, gimana jadi nulis skripsi? Nah, saya tuh kadang bertanya-tanya gitu kan Pak, banyak orang yang bilang skripsi itu menyeramkan, sesuatu yang bikin nggak bisa tidur. Ya mohon maaf kalau ada yang merasa seperti itu. Nah, kayak waktu itu seminar proyek ini, dosen saya emang bilang ini tuh anggap aja tugas akhir. Jadi kami menggunakan format tugas akhir juga Pak, format tugas akhir. Terus ya melakukan pengambilan data primer juga saya waktu itu di perusahaan. Draftnya juga ratusan lembar juga Pak. Cuman mungkin ini sih teman-teman, kalau kita udah biasa untuk nulis, hal seperti itu tuh bukan sesuatu yang beban gitu loh Pak Ricci. Kayak yaudah nulis ngalir aja gitu. Yang penting udah siap apa bahannya, kita udah banyak baca, nulis ya tinggal ketik, gak usah mikir lagi. Kadang yang lama itu kan di depan laptop adalah mikirnya kan Pak. Kalau ngetiknya sebenarnya sebentar gitu. Kalau nggak bisa ngetik tinggal minta bantu siapa untuk ngetikin gitu ya. Yang penting kan konsepnya, idenya kan, dan kalimat-kalimat yang mau kita sampaikan. Jadi ini teman-teman tadi kan yang disampaikan sama Kak Naili, skripsi itu bukan jadi suatu hal yang menyeramkan karena udah terbiasa. Dan saya semester 3 Pak waktu itu. Ini cukup pengalaman yang menarik juga sih. Jadi itu semester 3, saya waktu itu masih mengambil mata kuliah dasar. Tapi nggak tahu kenapa dosen saya tuh ngajakin bikin buku. Oh ya? Dan buku itu sudah akreditasi Sinta Kemdikbud sekarang. Wah, keren. Dan itu bukunya tentang perminyakan. Terus itu saya kayak yang, ini mabuk bikin buku gitu. Dan saya bilang, iya ini ada 5 bab, kamu mampunya bab yang mana gitu. Dari situ saya belajar kayak, saya sempat nangis-nangis juga sih Pak. Saya menyesali gitu ya, menyesali kayak, ini kenapa 1 semester nggak kelar-kelar bukunya gitu. Apakah ini skripsi seberat ini gitu kan. Cuman lama-lama ya kayak, apalagi jurnalnya bahasa Inggris, nggak copy paste. Kadang ilustrasi saya gambar sendiri di iPad Pak, kayak oh beginikah rasanya skripsi. Cuman ya saya bersyukurnya dari pengalaman yang seperti itu, jadi untuk penulis akan lebih mudah ke depan. Jadi lebih mudah. Jadi malah yang seramnya itu udah di awal. udah dilewati. Jadi yang kesini-sininya udah nggak terlalu terasa lagi ya bahwa itu seram gitu ya Kak. Perbanyak menulis. Benar, tapi sebelum perbanyak menulis, perbanyak membaca. Iya. Jadi percuma kalau banyak nulis tapi nggak baca-baca ya kan. Nanti takutnya tulisannya saduran semua. Iya, atau banyak nulis chattingan ya Pak ya. Itu jangan ya. Iya. Oke. Nah, tadi teman-teman mungkin bisa dari part 1 sampai dengan sekarang, banyak yang bilang gini, aduh, Kak Naili ternyata produktif banget. Apalagi tadi udah singgung bikin konten di beberapa platform media sosial gitu ya. Terus juga harus aktif, akademisnya masih baik. Terus juga ngikut dosen untuk bikin buku, karya ilmiah. Ikut lagi ajang-ajang kompetisi yang luar biasa. Gimana sih cara supaya tetap produktif, Kak? Nah ini pertanyaan yang selalu bikin saya bingung gitu. Bahkan teman kosan saya juga bilang kayak, kamu nggak pernah istirahat gitu. Karena nggak tahu Pak, saya tuh bingung kadang kalau misalnya teman saya ngajakin nongkrong, saya kadang bingung, kalau di tongkrongan kok nggak bawa laptop ngapain gitu. Terus kata teman saya nongkrong itu ya duduk ngobrol gitu. Saya tuh nggak bisa gitu loh, maksudnya kayak. Saya nggak salah ya Satrio.
Saya nggak salah ya. Terus sama juga misalnya gini Naili, ya. Saya jalan-jalan tuh kemana gitu kan, bawa laptop. Bapak kenapa sih jalan bawa laptop? Iya kan? Ya terus kenapa? Iya. Salahnya di mana? Iya. Bahkan kesini saya bawa iPad Pak. Iya. Jadi kalau nanti pulang dari sini saya pengen nongkrong di kafe atau apa, ada bisa saya kerjakan Iya, gitu. benar. Saya bingung kalau nongkrong duduk, saya Bengong. bingung. Sejujurnya saya bingung. Malah kita jadi ngapain kita nggak tahu ya. Jadi malah Iya. yang ini kita ngapain sih sebenarnya? Iya, jadi tuh saya pernah kayak, saya ingat kalau kita waktu kecil kalau sakit, kadang orang tua kita bilang, nggak apa-apa makan aja sedikit, yang penting sehat. Nah, saya juga ngerasa produktif tuh kayak gitu, nggak apa-apa ngerjain hal yang sedikit aja, tapi itu tuh dicicil buat pekerjaan lain-lainnya gitu, Pak. Tuh, dicicil, yuk. Dicicil. Tapi Pak Ricci gitu juga nggak sih? Bener, saya hampir sama. Apalagi kan dosen kan seabrek gitu ya Pak kegiatannya. Apanya salah? Kegiatannya Pak. Tapi apa benar? Kalau misalnya ditanya nih, jadi Pak Ricci nggak pernah liburan? Enggak, saya liburan setiap hari. Berkata seperti itu kan, karena kata-kata liburan kan identik dengan bagaimana kita menikmati hidup, Oh, iya, tidak ada benar. dalam bawah tekanan. Iya. Nah sementara teman-teman yang mungkin mengambil liburan karena Senin sampai Jumatnya tertekan. Iya. Atau Pak Ricci udah memasuki tahap sibuk yang slow respon gitu Pak. Kalau slow respon kayaknya iya juga sih. Ya gitu deh pokoknya. Tapi luar biasa teman-teman. Itu jadi sebenarnya ada hampir mirip ya saya dengan Naili tadi. Di semua momen apapun sampai mohon maaf nih di kondangan. Di kondangan bawa laptop. Bawa di kondangan saya bawa laptop, saya kerja. Untung waktu itu jadi tamunya VVIP. Oh gitu. Jadi ada meja untuk kerjanya Iya. kan. Terus saya cuma bilang ini maaf ya soalnya ini deadline. Tadinya nggak mau datang, cuman kalau nggak datang nggak enak kan. Iya. Terus bilang saya datang tapi boleh nggak saya sambil buka laptop? Oh boleh. Ya udah saya bawa laptop. Mohon maaf. Jangan ditiru ya kan. Oke, nah Kak Naili kalau misalnya tadi terkait dengan banyak kegiatan, kira-kira apakah Kak Naili menghadapi kesulitan nih selama menjalani kuliah? Dan bentuk kesulitan yang terbesar yang pernah Kakak hadapi selain nulis buku tadi sampai nangis, itu apa? Kayaknya kalau saya dengar, ini kalau teman-teman ya, follow aja Instagramnya Kak Naili. Itu saya suka, Kak Naili itu selalu cerita apa semua itu ke mama ya. Iya. Kayaknya saya sampai tahu gitu. Tapi yang tadi coba dibahas Kak Naili. Iya. Kalau kesulitan sih, saya bingung ya Pak ya kalau dibilang sulit seperti apa. Soalnya saya ngerasa nggak ada yang begitu sulit sih Pak di perkuliahan biasa. gitu. Karena saya ngerasa kayak waktu itu saya pas maba banyak orang-orang yang bilang kayak dosen A tuh sulit, dosen B tuh killer, kamu nggak mungkin dapat A. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi saya makin digituin makin masa gitu. Iya benar. Dan ternyata waktu saya mengambil mata kuliah tersebut ternyata juga bisa gitu kan. Terus saya ngerasa kayak yang penting gimana cara kita memanage aja gitu. Kalau kesulitan di tengah-tengah perkuliahan sih pasti ada sih Pak ya, kadang 1-2 lah proyekan atau mungkin sesuatu yang harus revisi itu termasuk sesuatu yang sulit sih Pak. Cuman ya itu kita tahu gimana cara untuk menghandle-nya. Kadang kalau udah capek ya istirahat sejenak gitu. Oke. Cerita ke orang. Cerita ke orang, ya cerita ke mama pastinya tadi kan ya. Gitu ke teman-teman juga. Teman. Tapi tadi ya satu hal di teman-teman ya yang disampaikan oleh Kak Naili itu kalau misalnya penilaian orang lain itu belum tentu sama. Iya, bener banget sih Pak. Ya, kan penilaian itu bisa subjektif kan ya. Kayaknya jarang kita bisa menemukan penilaian objektif kecuali indikatornya jelas. Iya. Ya nggak sih? Bener-bener. Nah kadang-kadang kan suka langsung ngejudge dosen si A begini, dosen si B begini. Bahkan mahasiswa ya, sorry ya, dosen juga suka misalnya, oh mahasiswa A begini. Tapi ketika kita melakukan pendekatan secara personal, ternyata belum tentu berbeda. gitu ya, Pak, ya? Gitu. Jadi perlakuan setiap orang pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Iya. Nah ini teman-teman, jadi jangan terlalu cepat untuk menilai seseorang. Iya. Lewatin aja dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu, dekat dulu, lama-lama sayang. Iya. Terus ditinggal. Jangan ghosting gitu. Itu Satrio. Karena yang ada di depan mata saya Satrio. Iya. Mas pindah tempat duduk. Mas pindah tempat duduk. Tapi selain daripada tadi aktivitas ikut perkuliahan pasti aktif, terus juga kompetisi, aktif juga bikin konten. Yang terakhir yang luar biasa dilakukan oleh Kak Naili adalah Kak Naili ikut internship magang. Ya, magang di mana tuh kemarin Kak Naili? Waktu itu di PT Brokol, jadi itu salah satu dari 5 produsen batubara terbesar di Indonesia. Nah itu saya ikut program magangnya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nama Indonesia. programnya nanti kita bahas secara tuntas. setelah ini. Kita cut dulu untuk yang part kedua. Kita lanjut lagi part berikutnya. Kita akan bahas mengenai internship dengan Kak Naili. See you, bye-bye. Subscribe guys.